itu adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebaikan yang dilaksanakan oleh kita semua untuk tumbuh dan terciptanya budaya positif, budaya yang baik, dan terciptanya lingkungan yang positif sebagai dasar kita bertindak atau berperilaku di lingkungan kelas maupun dalam lingkungan kehidupan. Keyakinan kelas ini berangkat pertama dari peraturan kelas. Kita cari dulu ya, apa ya peraturan kelas. Silakan kalian semua mengisi bentuk peraturan kelas dulu yang berlaku di kelas kita sekarang ini. Nah, kemudian peraturan ini akan ditempel nanti di lembaran yang ada di depan. Baik, ini adalah peraturan kelas yang kalian sudah susun. Yang pertama ini jangan buang sampah sembarangan di dalam kelas. Kalau peraturan kelasnya jangan buang sampah sembarangan di dalam kelas, maka keyakinan kelas kita, nilai-nilai prinsip kebaikan yang kita laksanakan itu nilai apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian tidak melakukan vandalisme dan kekerasan. Ini kira-kira nilai yang harus kita pahami ini apa? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Kemudian ada lagi tidak mencoret-coret bangku atau meja. Itu kira-kira jawabnya tadi? Apa nilai yang kita sepakati kalau itu? Menjaga fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Sedangkan tadi tidak ribut atau tidak makan di dalam kelas. Siapa yang memilikinya tadi? Nah, itu nilai apa di sana? Menjaga ketertiban di dalam kelas. Baik, semuanya ini nanti akan kita ubah ke dalam keyakinan kelas. Baik, sekalian tadi kalian sudah memindahkan dari peraturan kelas kepada keyakinan kelas. Dan ini adalah hasil dari Menjaga kebersihan kelas setiap saat dan fasilitas yang ada. 3. Senantiasa menghormati orang lain dan menghargai hak yang dimilikinya. 4. Saling mengasihi dan peduli terhadap kesusahan orang lain dan bekerja sama. 5. Kelas 92. 1. Menjaga ketertiban kelas dengan penuh kesadaran. 2. Menjaga kebersihan kelas setiap saat dan fasilitas yang ada. Senantiasa menghormati orang lain dan menghargai hak yang dimilikinya. 4. Saling mengasihi dan peduli terhadap kesusahan orang lain dan bekerja sama. 5. Menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Najwan Agustab, biasa dipanggil Fairuz. Tentang perumusan keyakinan kelas, saya merasa hal tersebut merupakan fondasi awal yang cukup baik untuk membangun motivasi dari dalam diri. Menurut saya, jika kita sudah memiliki keyakinan kelas dan benar-benar kita terapkan, kita akan mampu melaksanakan sesuatu dengan kesadaran diri tanpa takut hukuman. Pertamanya mungkin sulit, tapi saya akan berusaha memegang prinsip keyakinan kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, yaitu desiminasi materi calon guru penggerak modul 1.4 budaya positif oleh saya Rustam HMSPDI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumbawa.
Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang budaya positif Bapak Ibu, mari kita lihat dulu ada filosofi dari Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa filosofi pendidik, bahwa pendidik itu sama dengan petani. Kutipannya seperti ini. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Bila kita tarik hubungannya dengan sekolah, di sekolah itu adalah tempat tertanamnya benih-benih kebudayaan. Jadi seorang guru memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang di mana murid itu merasa aman dan bahagia di sana, merasa nyaman dan senang, sehingga menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ini berangkat menuju kepada karakter-karakter yang baik. Karakter-karakter yang baik ini juga nanti akan menuju kepada sebuah budaya. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan yang terikat antara sumber daya manusia dan lingkungan. Kita di sekolah, ada warga sekolah, lingkungan sekolah, itu menyatu dalam sebuah budaya yang namanya budaya positif. Jadi hari ini ada beberapa konsep pendidikan yang kami terima dan insya Allah akan kami bagikan kepada Bapak Ibu Guru mengenai budaya positif. Jadi dari kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi budaya dalam lingkup yang lebih luas. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Apakah menurut Bapak Ibu, ini ada 3 pertanyaan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Atau pemberian hukuman dengan hukuman hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat kita asumsikan meningkatkan kedisiplinan anak? Atau dengan kita beri penghargaan, apakah dapat kita memotivasi belajar anak? Jadi saya ingin Bapak Ibu mungkin mohon untuk memberikan tanggapan mengenai pernyataan ini. Mengenai 3 pernyataan ini, mungkin 1 atau 2 orang. Baik, ini mungkin ada dari Bapak Ibu ingin berpendapat, silahkan. Jadi yang pertama, pernyataan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berpendapat. Oh ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin di sini kami ingin menanggapi tentang pertanyaan nomor 2. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, Nomor 1 ya. Nah, menurut hemat kami, hukuman ataupun sanksi yang diberikan kepada anak tentu bisa juga mendisiplinkan anak, bisa juga ada sikap berontak daripada anak. Jadi sifatnya relatif, tergantung bagaimana perlakuan dan bentuk hukuman yang kita berikan. Intinya ketika hukuman itu bersifat motivasi, tentu akan berpengaruh pada proses pendisiplinan anak itu sendiri. Namun ketika hukuman itu tidak bersifat motivasi, tentu yang ada adalah sikap melawan ataupun tidak menerima daripada hukuman yang kita berikan kepada anak itu sendiri. Jadi intinya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tergantung bagaimana perlakuan yang kita berikan kepada anak itu sendiri. Terima kasih Pak Ustadz Abdullah. Mungkin ada yang lain, jadi kita garis bawahi bahwa Pak Ustadz Abdullah ini setuju dengan
poin pertama dengan beberapa persyaratan tadi ya. Ada syaratnya, tapi pada dasarnya setuju. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang mau menanggapi nomor berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menanggapi nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, memang dalam memberikan penghargaan ini bisa memberikan motivasi belajar anak, tetapi ini dalam waktu singkat. Maksudnya ketika tidak ada penghargaan, maka anak itu belajarnya kurang termotivasi. Dan ini dianggap penghargaan ini sebagai motivasi eksternal, tidak dari dalam diri anak, sehingga anak itu kalau tidak ada motif penghargaan, maka belajarnya tidak akan belajar dengan baik. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Jadi dari pendapat Ibu Nuruni tadi bahwa memang kita akui penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu kita setuju. Tapi mungkin jangka waktu berbekasnya penghargaan itu terbatas. Bisa jadi nanti setelah tidak mendapatkan penghargaan, motivasinya jadi menurun. Itu untuk konsep pertanyaan ini mungkin ada yang kita setuju. Baik, kita akan lanjutkan untuk mendalami lebih jauh mengenai materi ini. Ya, materi pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita akan melakukan kegiatan yang akan berpengaruh terhadap perubahan paradigma kita berpikir tentang hukuman, penghargaan, dan lain sebagainya yang tadi pada awal pernyataan tadi. Jadi saya meminta Bapak Ibu untuk berpartisipasi. Ada kegiatan kepalan tangan namanya. Ada A dan B. Kita ibaratkan Anda dengan teman Anda, jadi ada 2 orang, A dan B, untuk menyobek secara kertas, kemudian menuliskan sesuatu yang sangat berharga di, misalnya si A ya, di menggenggam sesuatu yang sangat berharga berupa tulisan di dalam tangannya. Kemudian yang B ini akan berusaha untuk membuka genggaman tangan si A dengan berbagai cara, baik dengan cara membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, dan sebagainya. Kira-kira menurut Bapak Ibu akan terjadi, apakah si A akan membuka kepala tangannya, ataukah si B akan tetap pada pegangan tangannya? Ibu bisa membayangkan kira-kira, mungkin bisa sambil dipraktikkan sejenak, atau bisa dipikirkan lah kira-kira apa yang akan terjadi jika dalam posisi seperti ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin 1-2 tanggapan saja, kita persingkat saja ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin Ibu-ibu nanti menanggapi kira-kira apa yang akan terjadi. Mungkin Pak Ustadz bisa memperkirakan ini apa yang terjadi dengan A dan kepala tangan si A. Apakah dia akan membuka ataukah dengan dia akan menutup, tetap menutupnya? Baik, membuka atau menutup Bapak Ibu yang membuka, kira-kira siapa yang kira-kira merangkap ini membuka? Kalau sudah diberikan ancaman, merayu, menyuap, dan lain sebagainya. Ada yang membuka kira-kira ya perkiraannya? Silakan Ustaz. Ya, jadi kalau saya melihat yang ada di layar, sepertinya si B ini bisa membujuk si A ini untuk membuka jari tangan si A dengan ya mungkin dengan bahasa atau komunikasi yang baik,
Karena bisa saja A ini ketika dia menggenggam tangannya ada rahasia atau hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh si B. Tapi dengan komunikasi yang baik maka si A bisa membuka tangan. Ini hanya prediksi, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya yang luar biasa, Bapak. Jadi apapun itu kita akan lanjutkan, Bapak Ibu. Tadi akan membuka dengan banyak rujukan, ya Pak ya. Baik. Nah, kita akan masuk ke sini, Bapak Ibu. Dalam peristiwa mengepangkan tangan tadi, kita sebenarnya berada pada ilusi kontrol. Yang pertama dikaitkan dengan hubungan pendidikan. Tadi ada yang membuka tapi dengan rujukan, ada yang mungkin tidak membuka walaupun diancam karena dia merasa sangat berharga, dia tidak akan membuka. Kalau kita kaitkan dengan ilusi kontrol, ini perubahan paradigma baru, bahwa kita menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, yang bisa mengontrol dirinya sendiri yang murid itu sendiri sebenarnya. Kita tidak bisa mengontrol dia untuk percaya sesuatu, melakukan sesuatu. Padahal mereka itu punya kontrol sendiri. Jadi manusia itu mereka sendiri yang mengontrol dirinya. Kita sering dalam kaitannya dengan ajaran agama. Ketika perubahan itu dikatakan innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya Bapak Ibu. Kamu tidak akan bisa merubah nasib satu kaum kalau kamu belum berubah diri sendiri. Jadi kontrol yang terbesar itu ada pada diri kita pribadi. Kemudian tadi masalah hukuman. Jadi ilusi bahwa kita bisa mengkritik dan membuat orang itu merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini kita temukan dalam keseharian kita. Misalnya, ketika kita mengkritik anak, kamu ini malas, kamu ini apa, mungkin itu tidak bisa. Itu hanya ilusi kalau memang dia akan berubah karena kita kritik. Kalau dia berubah setelah saya berikan omelan, berikan kritik, dia akan berubah. Tapi sebenarnya itu adalah ilusi, bersifat ilusi dan semu. Kritik itu adalah ilusi dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Mungkin kelihatan tapi sebentar, tapi setelah itu kembali lagi. Itu dia. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif ini maksudnya adalah berupa penghargaan. Diberikan dia semacam stiker hitam istilahnya, diberikan penghargaan, kemudian diberikan ini termasuk sistem rankingan sebenarnya Bapak Ibu. Penguatan positif itu dianggap efektif dan bermanfaat, padahal sebenarnya itu hanya semu saja. Tidak benar-benar berasal dari dalam dirinya, karena termotivasi oleh hanya penghargaan saja. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bapak Ibu, dalam kita proses pembelajaran yang bisa mengontrol itu kita bisa, bahkan kita menganggap bahwa kita itu yang memaksa anak, bisa memaksa anak, padahal sebenarnya kita tidak bisa, karena mereka memiliki kontrol diri mereka sendiri. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa manusia itu kalau itu dia sendiri yang mengontrol diri. Saya lanjutkan sebentar Bapak Ibu ya, saya persingkat waktunya. Jadi dalam teori psikologi pendidikan ada, mungkin Bapak Ibu sudah belajar stimulus dan respon oleh Skinner Bapak Ibu ya. Ada stimulus dan respon, ada teori kontrol. Teori kontrol itu dikemukakan oleh William Glasser, paradigma baru dalam pendidikan. Dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita melihat orang lain itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedangkan dalam stimulus respon, perilaku buruk itu kita anggap sebagai sebuah kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku buruk itu pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau dalam teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang dua terakhir, pemaksaan ada saat ditunjukkan gagal.
Jadi kalau tidak bisa dengan kelembutan, maka kita akan memaksa dengan sesuatu yang bersifat kasar. Kemudian kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol ini menang-menang. Mungkin ini perbandingan psikologi pendidikan tentang stimulus dan respon dari Skinner dengan teori kontrol William Kessler. Jadi yang banyak dipakai yang terbaru ini Bapak Ibu di teori-teori ini adalah teori kontrol. Baik, kita sering mendengar makna disiplin. Begitu saya memberikan pertanyaan makna disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Disiplin maknanya. Pak Alvin, apa makna disiplin kira-kira? Ya, terima kasih. Menaati aturan. Disiplin itu selalu kita mengarah ke sana ya, menaati aturan. Yes. Nah, ini secara konseptual makna disiplin Bapak Ibu dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan dari murid-murid Sokrates dan Plato. Dari dalam kajian filsafat itu ada pembentukan pemikiran-pemikiran dan disiplin ini dilakukan juga oleh murid-muridnya Sokrates dan Plato di zaman Yunani kuno. Nah, disiplin sebenarnya adalah membuat orang itu harus bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Tujuan itu berdasarkan dengan apa yang dihargai. Betul-betul berasal dari dirinya, betul-betul berasal dari motivasi internal dalam dirinya. Nah, seperti kebanyakan kita menganggap, tadi Bu Alvia dengan satu kata mengatakan bahwa taat aturan. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu di kepala kita itu harus patuh, harus taat, dan kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin itu pasti ada rasa tidak nyaman. Kalau harus disiplin itu kita ada rasa paksaan dan tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau dengan pencapaian sesuatu yang mulia. Nanti akan lebih jelasnya, kita bisa tambah sedikit, mungkin ada penjelasan yang kurang. Baik, nah motivasi internal itu akan membuat kita memiliki nilai-nilai yang kita hargai tadi. Jadi kalau ada yang melakukan sesuatu karena paksaan, karena hukuman, tapi di nilai-nilai kebajikan universal ini akan menjadi sesuatu yang dihargai, nilai-nilai yang dipahami, prinsip-prinsip yang akan membawa perubahan orang itu dari dalam. Jadi dia tidak akan terpengaruh oleh hukuman, penghargaan, tapi betul-betul dari dirinya. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai itu bersifat universal, lintas bahasa dan sebagainya. Jadi diterima secara umum. Kemudian ungkapan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan dari tadi William Kessler dan teori kontrol. Jadi orang melakukan sesuatu karena tujuannya termasuk tadi melaksanakan dari internalnya, melaksanakan karena hukuman dan lain sebagainya. Jadi indikasinya adalah anggapan kita, dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi anak dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik Bapak Ibu, supaya kita ada keterhubungan karena kita di agama ya Bapak Ibu. Jadi orang melakukan sesuatu itu secara psikologi karena diberikan dengan ditakut-takuti dengan hukuman, karena diiming-imingi dengan imbalan, tapi ada yang murni Bapak Ibu. Makanya dalam Al-Quran itu, mohon maaf ini Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu dikatakan ada yang beribadah karena takut neraka, ada yang beribadah karena pengen masuk surga. Tapi ada yang memang benar-benar beribadah seperti karena memang dia murni mengagungkan Allah, ridho Allah, mahabbah kepada Allah. Mungkin seperti itulah hubungannya, motivasi internal. Dia ada peduli, seperti pernyataan-pernyataan Radiatul Adawiyah. Ya Allah katanya, aku udah butuh surga, udah butuh neraka, aku butuh engkau. Bahkan dalam satu kajian saya mendengar kejadian yang bahwa
cinta itu sudah cukup. Aku iri, kenapa Tuhan orang lain itu harus menjadikan itu, kenapa aku saja, saking kedekatannya dengan Allah, motivasi internalnya. Saya kira itu aja. Nah, Bapak Ibu, dalam pendidikan nilai-nilai yang diyakini itu tergambar dalam profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, mandiri, benar kritis, berpikiran global, bergotong royong, dan sebagainya. Ini yang ingin dicapai nilai-nilai itu, supaya anak-anak itu dalam kurikulum merdeka disebut dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Baik, ini materi kedua Bapak Ibu, kita masih punya sedikit lagi, ini sengaja saya percepat insya Allah. Kalau misalnya ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini secara konseptual digali oleh ini ya tadi. Secara konseptual digali oleh pakar-pakar pendidikan bahwa orang melakukan sesuatu itu secara psikologi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kenapa saya harus datang tepat waktu? Kalau dia takut karena akan dihukum. Nah, itu karena motivasi eksternal. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan kalau apabila saya melakukannya? Saya akan dapat apa kalau saya bisa mengerjakan nilai dapat nilai 100? Itu motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir ini untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi betul-betul ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Inilah perbandingan teori motivasi perilaku manusia. Jadi diusahakan, kita mengusahakannya bahwa motivasi melakukan sesuatu dalam dunia pendidikan itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri, seperti kita sebagai manusia dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ini adalah sebuah quotes dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Jadi kita tidak menunggu perintah dari orang lain, tidak hanya itu, tapi kita memang memerintah diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Benar-benar kita yang melaksanakannya, benar-benar kita yang menginginkannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita yakini. Baik, di antara 3 motivasi eksternal itu ada namanya restitusi. Jadi akan sangat berbeda jauh antara motivasi eksternal, hukuman, penghargaan itu dengan restitusi. Ini adalah restitusi Bapak Ibu. Alternatif untuk membuat siswa merasa dirinya itu memang benar-benar punya nilai-nilai berharga. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan mulia, bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi ini terkait dengan apabila ada nanti siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka mereka itu tidak dipaksa oleh gurunya atau oleh temannya, tapi memang murni dia berpikir mencari solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang dia pahami, nilai-nilai yang dia ada. Banyak kita ketemu Bapak Ibu yang melakukan kesalahan, kemudian kita bilang langsung pergi minta maaf sana kalau ada. Tapi sebenarnya itu bukan restitusi. Jadi anak itu dari dirinya sendiri nanti, dari dirinya sendiri akan menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Langsung ya? Ya sebentar dulu. Kita habiskan materi 2 ini sedikit. Sekali lagi. Ya, mantap. Baik, ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang biasa kita dalam kasus biasa kesalahan ya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sendiri. Nanti akan ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia harus kembali kepada kelompoknya? Baik, ini
Materi ketiga keyakinan kelas. Ini karena sedikit saja Bapak Ibu, saya kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Tadi ada hubungannya dengan motivasi eksternal dan internal tadi Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini terkait dengan COVID-19 yang kita lewati di beberapa tahun yang lalu. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat diikuti pelajaran atau pelatihan? Tentu pertanyaan mengapa ini akan berputar pada karena hukuman, karena penghargaan. Nah, motivasi intrinsik itu agar betul-betul berfokus pada diri kita, maka kita kembali kepada nilai-nilai keyakinan, prinsip-prinsip yang menggerakkan kita dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi nilai-nilai apa kira-kira yang ada di dalam pertanyaan mengapa ini Bapak Ibu? Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nilai-nilai yang harus kita yakini sana itu adalah nilai keselamatan Bapak Ibu. Itu yang membuat kita harus memakai helm, bukan karena kalau tertabrak ada polisi atau apa, itu yang berasal dari situ lebih kuat kebutuhan, ya, kebutuhan untuk keselamatan kita, itu nilai-nilai keselamatannya. Kemudian yang kedua, mengapa harus memiliki peraturan 3M? Apa mungkin hanya untuk gaya-gayaan saja, misalnya pakai masker? Nah, pasti nilai di sini adalah nilai kesehatan. Nilai kesehatan kan bersifat universal, di mana-mana orang sama memperlakukan. Kemudian yang ketiga, mengapa peraturan harus datang tepat waktu pada saat belajar? Ya, nilai yang ada di sini yang kita cari nilai kedisiplinan. Jadi motivasi inilah, motivasi dari nilai-nilai inilah yang akan membuat orang itu akan merasa memiliki perbuatan yang bersifat menetap dan tidak akan tergoyah, mau dapat hukuman mau apa tidak akan terpengaruh kalau memang berasal dari nilai. Nah ini Bapak Ibu, kita lihat lingkaran ini sebenarnya pertama bertumbuh pada peraturan kelas interaksinya. Kalau peraturan kelas, kemudian yang lebih tinggi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu didukung oleh lingkungan positif yang menyenangkan, yang membuat anak merasa aman dan lain sebagainya. Maka dia kebiasaan-kebiasaannya baik, karakter-karakternya baik, dia akan membentuk sebuah budaya yang positif, budaya di sekolah yang positif, budaya-budaya baik, budaya-budaya yang di sana merupakan keunggulan dari sebuah lembaga misalnya. Ini adalah contoh kesepakatan kelas yang disepakati diambil dari masing-masing pribadi siswa dikumpulkan sehingga menjadi tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pelajaran, tertib. Jadi ada bedanya dengan peraturan yang kita lakukan. Kalau peraturan itu biasanya tidak boleh bertumpu pada kalimat negatif semua. Nah untuk kesepakatan kelas, untuk keyakinan kelas ini dia selalu bernuansa positif. Jadi tidak ada kata tidak. Kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid semangat belajar, kami murid. Jadi kata tidak itu yang negatif itu sudah tersingkirkan di dalam pembentukan kesepakatan untuk keyakinan kelas. Lanjut. Ini Bapak Ibu perbedaannya. Peraturan, mari kita lihat. Peraturan itu selalu kembalikan buku pada tempatnya. Sedangkan keyakinan atau nilainya adalah nilai tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Tadi kan dipakai negatif. Kalau keyakinan kelas itu positif, maka kita sebut menghormati orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu peraturan. Sedangkan nilai atau prinsipnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya atau nilai yang dimiliki adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba,
keyakinan kelas atau nilainya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker tadi kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Jadi ada bisa lihat bertemu bedanya ya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Baik, ini tadi yang disampaikan tanggapan pertama Pak Abdullah, bahwa di sini kita mendapatkan bahwa ternyata saya juga baru tahu begitu saya dapat di hukuman itu ternyata penghargaan itu ternyata bisa berbentuk sebuah hukuman. Ini ada 5 unsur yang dikatakan dihukum oleh penghargaan. Pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jadi seperti kita tahu bahwa penghargaan, kemudian penguatan positif tadi dia tidak akan tetap, tidak konsisten, bisa berjangka panjang dan bisa berjangka pendek. Kemudian penghargaan ini menghukum. Siapa yang dihukum Bapak Ibu? Yang tidak dapat penghargaan. Sekarang di ranking kelas Bapak Ibu ya, kita ranking 1, 2, 3. Mungkin tidak merasa terhukum yang 1, 2, 3. Tapi yang tidak dapat itu kan terhukum. Merasa dihukum ya karena dia tidak bisa mendapatkan penghargaan itu. Jadi makanya itu di paradigma baru sekarang ya Bapak Ibu, ranking kelasnya sudah tidak direlevan lagi dengan kehidupan pendidikan kita Bapak Ibu. Sebetulnya bukan merasa dihukum, tapi merasa dikucilkan. Karena memang tidak apa-apa Ustaznya saya sedikit ya. Silakan. Karena memang kalau mata pelajaran agama dengan BK itu subur ya Pak. Jadi bertentangan istilahnya seperti itu. Jadi menurut yang kita pahami bersama, memang inilah salah satu problem di dalam paradigma dunia pendidikan kita pada saat sebelum adanya Merdeka Mengajar. Jadi saya sepakat sekali dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Memang nuansa negatifnya ada, cuma terkadang tidak kita sadari Bapak Ibu. Sama dengan hal kita melaksanakan lomba segala macam, ada yang juara 1, kemudian yang juara 1, juara 2, juara 3, kemudian yang tidak mendapat juara itu dia secara psikologis, secara tidak langsung itu dirinya itu akan terbebani. Nah, jadi mungkin itulah salah satu PR kita sebagai guru, nanti bagaimana kita itu bisa meningkatkan motivasi yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz tadi. Dan memang perbedaan yang sangat mendasar itu sebetulnya kalau saya lihat dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, kalau kita lihat di luar dari negara kita kayak seperti di Malaysia atau di luar negeri lah pada umumnya, memang sebagian besar kurikulum pendidikan itu tidak diperkenankan melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat global, lebih bersifat kolaboratif, lebih bersifat kolaborasi. Karena kalau kita berbicara tentang menjadi kelemahan daripada individu yang satu itu bisa dilengkapi oleh individu yang lain. Seperti terima kasih Pak Alvin, sudah saya tangkap ya. Itulah tadi seperti pernyataan ini bahwa penghargaan itu bisa menghukum, terkucilkan itu juga bisa kita bahasakan sebagai sebuah hukuman. Kemudian lanjut, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ada 3 lagi di bawah. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi semua ini dibuat itu tentu ada penelitiannya mereka Bapak Ibu. Tidak semata-mata menghasilkan teori itu langsung tiba-tiba ada.
Tapi ini berdasarkan mungkin pendekatan empiris, mereka melakukan penelitian bahwa dan itu yang akan menjadi bahan dasar kita. Saya kira mengingat waktu sebentar kita break saja Bapak Ibu ya, baru kemudian azan ini sebentar. Sambil kita tarik nafas dan saya mohon silakan dinikmati hidangan itu sebentar. Baik Bapak Ibu, terima kasih nih Ibu semua. Terima kasih sudah berkenan untuk kita melanjutkan ini. Jadi berhubungan dengan tindakan guru mengenai penegakan kedisiplinan tadi, ada tindakan guru dengan memberikan beberapa poin. Tindakan gurunya mencatat 100 kali ini bisa kita masuk dia dalam kategori hukuman atau konsekuensi, maka dia di sini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, apakah itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nanti kita akan bahas kenapa disebut hukuman, kenapa disebut konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Yang berikutnya bersihkan tumpahan air di meja tulis, itu konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu semua disebut dengan konsekuensi. Jadi agak mirip memang konsekuensi dengan hukuman ini, tapi kita akan menemukan perbedaannya nanti ini ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu konotasinya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Mungkin ada konotasi tidak menyakitkan, ada menyakitkan, tapi kalau hukuman itu pasti yang menyakitkan, merasa tidak mengenakan. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit secara fisik maupun rohaninya untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi dia itu tidak akan nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Setelah itu dia akan merasa nyaman. Kemudian yang kedua, hukuman itu anak itu membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi dilaksanakan, maka dia akan menghargai kedisiplinan. Sedangkan hukuman bersifat paksaan, konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman membentuk konsep diri anak menjadi buruk, sedangkan konsekuensi menjadi baik. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan bila dikasih hukuman, sedangkan konsekuensi itu anak belajar mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau kita hukum orang anak. Sedangkan kalau kita berikan dia konsekuensi, dia mungkin kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tetapi itu hanya untuk sementara saja. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sebentar. Ini mungkin banyak ya. Kita baca beberapa poin saja. Hukuman dikategorikan ke identitas gagal, sedangkan identitas sukses dalam disiplin itu bisa berbentuk konsekuensi dan restitusi. Ini bisa yang terakhir ini, hukuman bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, sedangkan restitusi bersifat positif. Nah, dalam hubungan dengan apa yang kita lakukan, tentu yang paling baik itu nanti adalah restitusi, tidak hukuman dan lain sebagainya. Karena identitas gagal masuk hukuman, sedangkan sukses, identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Baik, ini materi keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Jadi di diagram lingkaran ini, manusia itu pada dasarnya menurut teorinya ini adalah
harus memenuhi 5 kebutuhan. Yang pertama, inti pokoknya adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Ya, kebutuhan yang sesuai dengan jasmani dan biologi, makan, kemudian sandang, kemudian papan, itu termasuk juga kebutuhan bertahan hidup yang berhubungan dengan psikologi kita, ya, dengan fisiologi. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kebutuhan kasih sayang dan diterima ini membutuhkan perhatian orang, untuk penguasaan dan diakui. Dalam manusia sebagai pemimpin itu membutuhkan penguasaan terhadap sesuatu. Kemudian kebebasan, dan terakhir kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang 5 inilah yang bisa dijadikan motivasi orang berperilaku, didorong oleh perilaku untuk memenuhi kebutuhan inilah murid atau manusia secara umumnya. Seperti tadi kita diskusikan bahwa ada yang mencuri, ada yang melakukan keburukan, pasti memiliki tujuan. Meskipun tujuan itu buruk, itu pasti memiliki tujuan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kita akan mengidentifikasi kebutuhan apa saja kira-kira yang harus dimiliki dalam percakapan ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka senang menyanyi. Ini kebutuhan apa kira-kira Ibu? Kesenangan, dia senang nyanyi. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Butuh kasih sayang, butuh perhatian, diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan, dia maunya bebas belajar sesuai dengan keinginannya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang pasti masuk ke dalam 5 kebutuhan itu ya Bu ya. Baik, ini ada sedikit permasalahan masih tentang kebutuhan dasar manusia tadi. Ibu Amar, guru wali kelas 2 SD, 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi seperti tadi, bahwa dia melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Sekarang mari kita lihat, apabila setelah ditanyakan kepada atau setelah coba disiplinkan oleh Ibu Amar, jawabannya kira-kira seperti ini. Jawaban, itu alasannya karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, makanya dia ganggu teman. Dia ingin memenuhi kebutuhan apa? Dia ingin memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, lapar. Itu yang utama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kalau jawabannya ketika ditanya Ibu Ambar, saya senang saja karena teman-teman jadi memperhatikan saya. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kasih sayang dan diterima. Kemudian apabila ditanya oleh Ibu Ambar tadi, dia jawabannya merasa hebat karena dengan itu temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka itu diidentifikasi sebagai sebuah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Kemudian apabila dijawab bosan karena bekalnya sama saja, dia pengen tahu rasa bekal temannya, maka dia membutuhkan kebebasan sebenarnya untuk memilih menunya, tapi tidak terdapat diberikan oleh orang tuanya, ibunya. Kemudian kalau jawabannya hanya iseng, senang menikmati ekspresi dan kelucuan tingkah temannya, maka dia itu sebenarnya kebutuhan yang dia ingin penuhi adalah kebutuhan dasar kesenangan. Jadi tidak jauh dari itu semua Bapak Ibu, semua masalah-masalah yang terjadi di dunia ini ya, kebutuhan akan itu saja sih yang dia, termasuk masuk ke posisi kontrol. Ini yang saya bilang tadi, ini saya baru tahu ketika mempelajari ini, oh ternyata posisi saya di sini dulu. Saya lebih bahkan kita semua kebetulan satu kelompok sama ibu.
Semua posisi kita itu hampir rata-rata sama, dan itu posisinya negatif semua Bapak Ibu. Setelah belajar ini baru kita berefleksi, berubah sedikit demi sedikit. Ya, ini posisi kontrol Bapak Ibu ya. Nah, guru pun memiliki posisi kontrol ini. Yang pertama sebagai penghukum. Bagaimana indikatornya penghukum? Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu, mungkin bisa ya. Kalau guru berbuat menyakiti, menyindir, dia bilang kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Biarkan saja, jangan marah-marah. Pasti dicuekin sama gurunya. Kemudian dampak pada muridnya itu mengulangi kesalahan, karena tidak akan berbekas dengan guru menghukum saja. Terutama kita ini Bapak Ibu ya, yang paling sering kena dampak posisinya penghukum itu identitas gagal. Jadi anak itu berbuat untuk menghindari hukuman itu saja. Kontrolnya dari luar. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini paling sering. Guru berbuat berceramah seharusnya mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begitu. Hasilnya anak itu akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian nanti akibatnya pada murid merasa rendah diri. Kita kan sering Bapak Ibu, kasihan orang tua itu sudah capek-capek bekerja untuk memberi kebutuhan. Jadi anak itu secara teori ini, teori kontrol, anak itu merasa bersalah. Tolong jangan kecewakan ibu lagi ya. Tolong jangan kecewakan orang tuamu ya. Belajar yang rajin ya. Itu anak akan membuat merasa bersalah anak itu. Dan itu termasuk dalam teori ini, termasuk identitas gagal karena kontrolnya berasal dari luar. Karena anak-anak dibuat dengan sesuatu yang merasa bersalah. Siapa sih yang merasa bersalah itu tidak akan diabaikan. Kemudian yang masuk posisi kedua itu posisi sebagai teman. Ini hubungannya jadi harmonis, seolah seperti teman dengan siswanya. Dan yang akan terjadi adalah guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Pokoknya percakapan antara teman lah dengan temannya tidak membuat merasa bersalah. Pokoknya setara dia teman. Kemudian nanti akan ketergantungan. Dan akibatnya anak itu lemah, tidak mandiri dan tergantung dari temannya. Kemudian ada posisi pemantau. Posisi kontrol pemantau. Ini bertumbuh pada peraturannya saja, menghitung dan mengukur. Ada yang terlambat, dilihat tuh peraturannya begini, peraturannya begitu. Kamu telah melanggar peraturan ini. Dan murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dalam dunia yang berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya peroleh? Pokoknya intinya ini guru itu bertumbuh pada peraturan-peraturan yang diterapkan di tempat tersebut. Dan anak akibatnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia tidak mau kena hukum kalau peraturannya dia taati. Dan yang terakhir ini adalah kontrol diri dari dalam. Dan posisi ideal seorang guru berada pada posisi manajer. Yang pertama, motivasinya kalau manajer itu menghargai diri sendiri. Anak itu dibuat menghargai dirinya sendiri. Kemudian dalam percakapan itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga anak itu akan mengarah kepada penghargaan terhadap dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang diyakininya. Dengan perkataan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk masalah ini, mencari solusi sendiri. Kemudian dampak nanti pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi anak memikirkan sendiri bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahan atau perbuatan buruk yang dia lakukan. Tidak berasal dari perintah guru, tidak berasal dari tuntutan keadaan, tapi murni dari pikiran-pikirannya sendiri. Baik Bapak Ibu, tinggal sedikit lagi pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan 5 posisi kontrol tadi. Kalau ada guru atau kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu,
seharusnya kamu begini. Nah, itu adalah berada pada posisi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Diponis kamu tidak pernah benar. Itu berposisi sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak, demi kita. Nah, itu ada sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah pemantau karena bertumpu pada peraturan-peraturan untuk mendapatkan sesuatu saja. Kemudian kalau manajer, anaknya yang ditanya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi anak dituntut untuk berpikir solutif terhadap permasalahan yang ada pada dirinya. Kemudian ini juga memvonis kamu ini selalu jadi yang paling terakhir, maka itu sebagai penghukum. Nah, ini adalah materi terakhir. Sebenarnya ada video Bapak Ibu ya. Bagaimana dalam keseharian kita betul-betul diperankan guru itu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, dengan satu siswa yang sama, guru yang sama, tapi dengan posisi kontrol yang berbeda. Mungkin kalau ada waktu nanti bisa ditonton videonya untuk menguatkan pendapat saja. Bagus Bapak Ibu, ini ada, kita bisa tahu posisi kita. Ternyata kebanyakan menghukum gitu, marah-marah saja gitu. Kita belum beranjak dari penghukum, belum ke teman pun jarang. Bapak Ibu kebanyakan penghukum, sama membuat rasa bersalah. Itu dia. Ini materi terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Terakhir sekali sudah. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi, posisi kontrolnya guru itu berada pada dalam segitiga restitusi, posisi guru berada pada kontrol manajer. Mari kita lihat bagaimana sih bentuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki 3 bagian pokok yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini yang paling dasar. Jika anak melakukan kesalahan, perbuatan buruk, ya, jadi identitasnya belum distabilkan. Bagaimana caranya? Nah, tentu kita tidak menyalahkan, karena salah kita kalau menyalahkan itu kita akan berubah pada posisi membuat orang merasa bersalah. Jadi dalam menstabilkan identitas, teman-teman mengatakan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita mencoba memahami anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Banyak juga orang seperti itu. Jadi kita paham kenapa anak melakukannya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kita berdialog dengan anak. Setelah dia melakukan ini, kita berdialog, bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setelah dengan emosi dia ungkapkan, kita lanjutkan dengan pertanyaan, adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi dia akan berpikir sendiri dalam penyelesaian masalahnya, apa sebenarnya yang dia butuhkan. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah ada yang dilanggar, ada kesalahan yang diperbuat, ditanyakan nilai keyakinannya seperti apa. Apa yang sudah kita sepakati di dalam kelas, keyakinan kelas kita seperti apa. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Baik Bapak Ibu, tinggal beberapa slide lagi. Ini tadi menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Jadi anak yang melanggar itu mungkin bisa karena sedang mencari perhatian, sedang mengalami kegagalan, dan dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi itu tadi berdasarkan ingin memenuhi kebutuhan, kadang berbenturan, maka kita stabilkan identitasnya. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru memahami alasannya, paham bahwa setiap orang pasti melakukan tindakan terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran seringkali memenuhi kebutuhan anak dengan penguasaan walaupun bertabrakan dengan kebutuhan yang lain. Kadang-kadang penguasaan bertabrakan dengan love and belonging.
Kalau kita tolong anak yang sedang berbuat salah, kita salahkan saja, maka dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Tapi bila kita memahami alasan yang melakukan sesuatu, maka anak itu akan merasa tentram, merasa aman. Oke, ternyata Bapak Ibu saya memahami saya melakukan. Tapi bukan berarti kita menganjurkan dia melakukannya. Kita pahami saja Bapak Ibu. Ini dia tadi teori kontrol ketiga, seek the belief, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, kita stabilkan identitas. Tingkah laku yang salah telah divalidasi, kita terima, kita pahami, maka yang terakhir kita hubungkan anak dengan nilai-nilai yang dia percaya, sehingga dia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Misalnya Bapak Ibu, ada anak yang ini ada video praktik segitiga restitusi sebenarnya dari laman Kemdikbud. Kalau ada waktu berkunjung Bapak Ibu di sini, gimana cara menyelesaikan masalah. Untuk misalnya anak, saya praktik itu ada anak yang mengerobek buku temannya, anaknya marah-marah. Ternyata kita susun skenario-nya Bapak Ibu, bahwa anak itu tidak kita salahkan dulu, terus kita tanya solusinya gimana, ya harus kita ganti Bu. Sebenarnya sih saya pengen robek-robek terus balas, tapi setelah saya pikir-pikir akan lama-lama, pokoknya harus tenang lah dalam restitusi ini, sehingga nilai-nilai yang diyakini anak itu menjadi bagian dari paling penting dari dia untuk berubah. Dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Sangat menarik video-video yang kita terima ini mengenai segitiga restitusi dan tadi 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti berkesempatan untuk mengakses video-video ini untuk memberikan gambaran yang penuh bagaimana kita berposisi di dalam pendidikan ini, sehingga nanti ada budaya yang terbentuk menjadi budaya positif saja. Baik, saya kira Bapak Ibu sudah. Nah, ini adalah rangkuman dari materi kita, bisa dilihat disiplin positif atau budaya positif tadi. Ini rangkuman semuanya, bisa kita lihat peta konsepnya lah istilahnya. Peta konsepnya. Dan ini sekali lihat langsung paham Bapak Ibu ya. Dan terakhir, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan saya dalam penyampaian materi budaya positif yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dalam merubah paradigma kita belajar di sekolah dalam upaya menyemai benih-benih kebudayaan di dunia pendidikan, katanya Pak Kiai Dewata, menjadi manusia yang merdeka dan memerintah, tidak hanya diperintahkan tapi memerintah dirinya sendiri. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.